Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih banyak buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kiki Yunus, jurusan akuntansi dari kelas 7D. Pada kesempatan siang ini, saya akan mempresentasikan tugas saya terkait dengan identifikasi kasus menggunakan 5W tambah 1H dan juga perencanaan audit forensik yang akan saya buat. Identifikasi kasus untuk kasus kecurangan yang saya ambil adalah terkait dengan kasus kecurangan yang dilakukan Charles Gold selaku chairman dari PT Nissan Indonesia. Nah, di sini untuk W yang pertama yaitu WOT atau jenis penyimpangan. Di sini berdasarkan kasus PT Nissan Indonesia, menurut saya kasus tersebut masuk di dalam jenis kasus yang ada dalam fraudery, yaitu kecurangan dalam bentuk corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud, di mana Charles Goss sendiri dia menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan juga melakukan kecurangan finansial sehingga dia ditangkap oleh aparat Jepang. Nah, di sini Carlos Jones tidak melaporkan pendapatannya senilai 5 miliar yen atau itu setara dengan 638 miliar yang didapat selama tahun fiskal dari 2010 sampai 2014. Kemudian untuk menghindari protes dari petinggi Nissan soal bayaran Goss yang terlewat tinggi. Di sini dia juga memiliki partner yaitu Kelly yang juga melakukan rekayasa terhadap dokumen laporan pendapatannya dari Charles Goss setelah pemerintah Jepang mengharuskan perusahaan melaporkan nama petinggi yang mendapatkan penghasilan lebih dari 100 juta. Lalu kemudian identifikasi yang kedua yaitu who atau siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kasus kecurangan tersebut. Nah, di sini yang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut yaitu Carlos Ghosn selaku chairman dari Nissan yang telah melakukan kecurangan finansial tersebut sehingga ditangkap oleh aparat Jepang. Kemudian dia juga bersama dengan rekannya yaitu Greg Kelly yang menjadi tangan kanan dari Charles Ghosn. Nah, keduanya didapati melakukan tindakan pelanggaran yang sangat signifikan, termasuk kurang melaporkan dalam pembayaran paket kompensasi dan juga penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Namun di sini menurut laporan media Jepang, Carlos Ghosn dia mencurangi laporan kompensasi yang diterimanya. Dia juga kurang melaporkan kompensasi sebesar 5 miliar yang selama 5 tahun yaitu dari 2011. Kemudian yang ketiga adalah why atau alasan mereka melakukan penyimpangan. Di sini dalam laporan Japan Times, tindakan itu dilakukan untuk menghindari protes dari petinggi Nissan soal bayaran Goss yang kelewat tinggi. Kemudian yang keempat itu ada where atau tempat terjadinya penyimpangan. Nah, di sini mereka melakukan penyimpangan tersebut tentunya pada PT Nissan Motor yang mereka duduki jabatan saat itu. Kemudian yang kelima adalah when atau waktu terjadinya penyimpangan tersebut. Nah, di sini berdasarkan berita yang saya baca terkait dengan kasus kecurangan yang dilakukan Charles Ghosn selaku chairman dari Nissan dan rekannya petinggi Nissan yaitu Greg Kelly, itu mereka melakukan kecurangan mereka itu sekitar tahun 2018. Namun yang kecurangan fiskalnya itu sudah maksud saya yang mereka melakukan kurang melaporkan kompensasi sebesar 5 miliar yen itu selama 5 tahun itu dimulai dari 2011. Kemudian yang berikut itu adalah how atau modus penyimpangan yang mereka gunakan. Nah, di sini menurut laporan dari media Jepang, Carlos Ghosn dia mencurangi laporan kompensasi yang dia terima dan juga dia kurang melaporkan kompensasi sebesar 5 miliar yen selama 5 tahun yang tadi saya sudah jelaskan bahwa itu dari 2011. Kemudian Japan Times juga menulis bahwa Kelly yang rekannya itu melakukan rekayasa dokumen laporan pendapatan dari Charles Ghosn setelah pemerintah Jepang mengharuskan perusahaan melaporkan nama petinggi yang mendapatkan penghasilan lebih dari 100 juta yen per bulan. Namun di sini Ghosn hanya melaporkan 1 miliar yen per tahun.
Artinya di sini bahwa tidak ada kewajiban untuk melaporkan jumlah pendapatan kepada pemerintah. Selain itu, pria berumur 54 tahun itu dia dituding menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya kepemilikan rumah yang ada di Amsterdam, Belanda, yang diketahui dibeli dengan uang perusahaan dan juga 3 negara lainnya. Baik, yang berikut adalah membuat perencanaan audit forensik. Nah, di sini yang pertama yaitu kita perlu untuk menyusun program audit. Nah, dalam menyusun program audit, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita perlu untuk mempelajari dan memahami akar permasalahan dari kasus yang kita ambil. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa akar permasalahan dari kasus tersebut adalah di mana kecurangan finansial yang dilakukan Charles Ghosn, dia kurang melaporkan pembayaran paket kompensasi, dan juga dia menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, di situ juga Kelly rekannya itu melakukan rekayasa terhadap pendapatan yang diterima oleh Charles Ghosn. Nah, yang kedua adalah kita perlu untuk menyiapkan bukti awal yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga adalah menilai sistem pengendalian internal. Nah, di sini sistem pengendalian internal itu sangat penting, di mana ada batasan-batasan bagi setiap pihak untuk tidak melakukan kecurangan. Tentunya harus disertakan dengan sanksi-sanksi agar mereka tidak melakukan kecurangan tersebut. Kemudian yang berikut adalah menilai resiko terjadinya penyimpangan dari hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, ketika pengendalian internal tidak mereka taati, maka terjadilah namanya kecurangan yang membuat terjadinya penyimpangan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada risiko di dalamnya. Nah, berdasarkan risiko yang diterima oleh perusahaan dari penyimpangan yang mereka lakukan, tentunya perlu dilakukan sanksi-sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Dan juga ada peraturan yang berlaku itu mungkin untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Apalagi ini dilakukan oleh pemimpin dari PT Nissan tersebut. Yang berikut adalah kita perlu menentukan sasaran yang akan diperiksa. Nah, sasaran yang akan diperiksa di sini yaitu terkait dengan Charles Ghosn dan juga Greg Kelly yang melakukan kecurangan tersebut. Kemudian ketika kita sudah memperoleh data-data yang aktual, setelah itu kita harus menyiapkan prosedur pemeriksaan. Kemudian perlu juga untuk kita meminta laporan keuangan dan data-data yang diperoleh pada pihak keuangan dan juga pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan pada perusahaan tersebut. Nah, setelah ini memperoleh data-data yang ada, kita perlu untuk mempertimbangkan terhadap bukti yang diperoleh. Setelah kita memperoleh bukti tersebut, entah apa yang akan sanksi atau apa yang dilakukan oleh badan pemeriksa untuk memberikan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, di sini tujuan dilakukannya audit program itu adalah dalam melakukan pemeriksaan pada kasus kecurangan yang terjadi di PT Nissan itu kita untuk mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh para pejabat termasuk dari pimpinan sendiri dalam perusahaan tersebut, dan juga diharapkan nantinya hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan kecurangan itu benar-benar sesuai dengan kasus yang mereka buat. Karena di sini secara tidak langsung perusahaan mengalami kerugian atas kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan PT Nissan bersama dengan tangan kanannya atau rekannya Greg Kelly. Nah, kemudian yang melakukan pemeriksaan di sini ini tentunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan kompensasi yang tidak dibayarkan oleh Charles Ghosn dan juga pihak-pihak audit untuk mengaudit
laporan keuangan dan juga pemakaian uang untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh Carlos Ghosn. Kemudian melakukan komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah kita perlu untuk menyiapkan anggaran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. Nah, waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah selama jam kerja dari PT Nissan tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.